Kembali lagi bersama Ruang Publik Kembaran Media. Eh, ya Bang, izin Abang bisa jelas, Bang. Oh iya, siap siap. Indah siapa? Risman Bang. Risman Bau. Baik, terima kasih Indah Risman Bau, teman-teman media Lebaran ya, Lebaran podcast ya. Luar biasa, ini satu satu kreativitas dan inovasi baru ya. Ya, dalam menyerapnya. Saya sampaikan ini satu ruang satu ruang wadah menyerap aspirasi lah dengan segala bentuk inspiratif yang ada. Terima kasih sudah mengundang, sudah ajak, dan tentu mudah-mudahan silaturahmi, kemudian diskusi ini semuanya menjadi berkah untuk kita semua, khusus negeri kita tercinta Fak. Baik, saya Rahman Patur bisa, Rahman bisa, Patur juga bisa. Kalau saya asal dari Papua, Karas, Patur kan terus mau tahu dari Maya dari Karas. Maya dari Karas paling ujung Papua di Kampung Turuasa Tarak Turuasa sudah. Yang saya lahir di Werba. Saya lahir di Werba, jadi Kampung Karas Tarak, lahir di Werba. Yes. Ya, dulu sempat orang tua ditempatkan tugas di Werba, Papua Barat itu tahun 93. Waktu itu di Werba, lahir di situ, kemudian sedikit besar juga di situ. 2 tahun kemudian baru pindah ke Wagong. Karena faktor bapak punya kesehatan, akhirnya orang pindah ke Wagong biar dekat dengan rumah sakit. Baik, Abang. Abang bisa jelaskan sedikit tentang kisah awal Abang sampai bisa masuk. Oh, iya. Memang cukup panjang proses ini. Ya, itulah. Tentu bukan proses yang mudah, tentu bukan proses yang singkat atau instan, tapi memang berdarah-darah dari bawah ini. Berdarah-darah dari bawah. Dan ya, kalau bicara dari sisi ruang kepemudaan, terkhusus seperti tadi sampaikan, ruang pemuda Asia dan Afrika ini untuk sampai pada puncak level itu ya tentu bukan upaya dan kerja keras yang mudah gitu. Tapi memang banyak benturan-benturan yang kemudian dari langkah ke langkah, step by step kita lalui semua. Kalau istilah kata terbentur sampai kemudian bisa terbentuk. Nah, ini yang proses menuju ke pemuda Asia Afrika ini. Jadi cukup panjang kalau bicara proses ini mulai dari dari sekolah udah ya. Dari SD, SMP, SMA, banyak juga organisasi internal di dalam sekolah, macam pramuka, kemudian ada juga Palang Merah Indonesia, pernah saya proses di situ juga untuk membentuk karakter, untuk membentuk
pribadi yang baik, semua proses mulai dari sekolah segala macam dari awal. Setelah dari SMA, kemudian saya sempat nganggur dalam beberapa tahun itu. Lulusan 2011 di SMA Negeri 1 Papat. Setelah itu ya sempat belum langsung masuk kuliah, sempat honor dulu di Pemda, di zamannya Pak Muhammad Suwanas, sempat honor dari 2012 karena terbentur dengan mau kuliah juga toh, dan juga mau kuliah seperti teman-teman lain ya, tapi itulah dibatasi dengan ruang ekonomi yang kurang stabil waktu itu. Karena memang hidup dengan mama saya sendiri, papa sudah almarhum lama dari tahun 96. Jadi tumbuh besar, papa meninggal itu saya masih umur 2 tahun, jadi proses hidup itu berjalan sampai dengan saya lulus SMA tahun 2011. Saya ikhtiarkan diri untuk tidak lagi menyusahkan mama, dalam biaya apapun lah dalam hidup. Akhirnya saya harus cari jalan juga sendiri untuk bisa tempur ruang akademisi lanjutan di kuliah gitu. Karena terbentur itu ya sudah, saya akhirnya harus cari kerja, saya sempat honor di kerja. Sambilan berjalan honor, uang sedikit untuk persiapan kuliah. Nanti masuk sampai 2015 baru saya beranikan diri untuk ke kuliah. Ketika sudah sedikit ada modal, tapi itu juga pun modal nekat. Tapi itulah proses. Sampai di 2015, kemudian masuk di kampus, saya daftar di kampus Setia Safiul Rahman, jurusan administrasi publik. Disitulah ruang awal lanjutan akademisi di situ, di Setia Safiul Rahman. Proseslah mulai dari situ. Proses di ruang organisasi ya, baik itu internal kampus maupun eksternal. Kalau proses terbentuk dan membentuk diri kepemimpinan, manajemen, semua terbentuk dari situ, dari masa kuliah itu. Waktu itu prosesnya di HMI, di Komisariat Setia. Jadi 2016 itu saya terkader di Komisariat Setia. Akhirnya proseslah di situ. Karakter pribadi yang tangguh, pribadi yang memiliki prinsip, ya itulah sejatinya organisasi ya, dalam proses organisasi dan saya benar-benar menjiwai itu, karena setiap langkah apapun yang saya hadapi, dan saya sendiri yang lelah untuk bertarung dalam hidup, dan memang saya hargai itu setiap proses itu, setiap proses ruang manapun yang ada memiliki atau ada disiapkan ilmu dan pengalaman di situ, benar-benar saya mulai, benar-benar saya berperan dan bertarung di ruang situlah mulai prosesnya HMI. Mulai dari semester 1 sampai dengan semester 3, semester 4 lah ya. Awal mula belajar mulai memimpin. Siswa memimpin itu itu Komisariat Setia. Komisariat Setia zaman itu di 2017.
samping itu juga proses-proses organisasi lain juga pun terlibat, baik di internal kampus macam apa, UKM perusahaan dengan UKM lain. Nah, itu yang kemudian kita bentuk di situ. Di ruang di luar daripada itu juga pernah juga jadi sekretaris Karang Taruna di Kelurahan Wago. Itu ketuanya Bang Rio Saragih, ketua Karang Taruna Kelurahan Wago, dan sekretaris juga berproses lagi di situ. Jadi ya banyak kasih pekerjaan ini sampai dengan 2018 diamanahkan juga, dipercaya juga menjadi ketua cabang HMI Fakfak. Ketua umum HMI Fakfak, disitulah mulai membuka jaringan, kemudian juga silaturahmi lagi lebih luas, bergaul, berteman, mulai bergeser lagi lingkungannya. Bukan hanya saja dalam lingkungan Fakfak, tapi ada teman-teman di seluruh Indonesia. Karena seperti itu ya sempat dari ketua umum HMI Fakfak. Jadi memang jaringannya seluruh Republik ini kita satu dan lain saling kenal. Jadi dengan pertanyaan tadi kenapa sampai dengan melangkah masuk ke ruang pemuda Asia Afrika, kalau dari sisi itu ya memang saya karena HMI waktu itu, karena HMI, jaringan HMI, karena Presiden Asia Afrika ini mantan Ketua Umum PP HMI, Bang Respiratori Sadam Marliha. Bang Sadam ini ya udah dia setelah dia waktu mimpin HMI Republik ini di tahun 2018, terpilih waktu Kongres Rambon. Waktu 2018 saya juga terpilih di Fakfak sebagai Ketua HMI lewat hubungan inilah gitu. Jadi kita bisa saling kenal, bisa punya emosional yang kuat antara Bang Sadam dengan saya gitu. Jadi waktu beliau mimpin HMI, PP HMI, pengurus besar HMI, saya di Ketum HMI cabang Fakfak. Komunikasi berjalan terus sampai dengan waktu itu juga beliau datang ke Fakfak. Beliau datang ke Fakfak, lantik saya. Jadi tambah kental lah emosionalnya di situ. Semakin kental antara hubungan persaudaraan dalam rahim HMI. Jadi memang atas dasar itu sehingga ketika terlepas dari HMI, Bang Sadam sudah selesai kepengurusannya, saya juga sudah selesai kepengurusannya. Akhirnya Bang Sadam proses lanjutan lagi, dia bertarung lagi masuk ke dalam gerbong pemuda Asia Afrika atau Asia Afrika Youth Government, AYG kalau disingkat. Di ruang pemuda Asia Afrika di dalam gerbong Asia Afrika inilah Bang Sadam bertarung dengan seluruh pemuda-pemuda yang ada di dalam benua besar Asia dan Afrika, baik itu teman-teman dari Malaysia, dari Turki, dari Filipina, dari Saudi, ataupun teman-teman dari Afrika yang lain, macam dari Gambia, ada dari Kamerun, ada dari Ghana, di bertarung waktu itu, dan terpilihlah dia sebagai Presiden Asia Afrika untuk memperkuat diplomasi antar negara. Kalau gerbong Asia Afrika ini lebih kepada itu penguatan diplomasi, bergeraknya juga soft diplomasi antar pemuda. Jadi apalah istilahnya, dalam gerbong Asia Afrika ini semangat Soekarno lah mungkin dilahirkan kembali. Semangat Soekarno lah dilahirkan kembali di era muda hari ini. Jadi tetap menjaga hubungan diplomatik antara negara di dalam benua Asia dan Afrika. Jadi
memang karena Bang Sadam terpilih sebagai presiden Asia Afrika, akhirnya ya udah dia mulai ajak teman-teman Republik ini, tapi diajak tidak semua orang, tapi keterwakilan baik dari Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, di Maluku, Papua. Dan kebetulan hubungan emosional tadi kuat Sadam dengan saya, jadi termasuklah untuk mewakili Papua di pada Asia Afrika ini. Nah, Asia Afrika sudah dikonfirmasi lah untuk ajak bergabung proses bersama dalam kepentingan dan penguatan diplomasi antar negara. Jadi disitulah kita berkumpul dan bertemu dengan teman-teman benua Asia Afrika ini. Banyak teman-teman dari Afrika, banyak teman-teman dari wilayah Asia. Disitulah banyak pengalaman dan ilmu juga yang saya dapat juga di situ. Jadi memang harus masuk ke dalam Asia Afrika ini bukan hal yang instan, dan memang proses berdarah-darah juga dari bawah, proses berdarah-darah. Maksudnya berdarah-darah ini ya itu kita tidak main langsung instan jadi, tidak. Tapi mulai dari sekolah, masa sekolah masuk ke masa kampus, berproses di organisasi, terbentuk sampai tidak instan langsung seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit arus alur menuju ke Asia Afrika dari Pemuda Asia Afrika ini. Jadi ini Bang, saya lebih tertarik lagi ketika Bang menjelaskan bahwa dalam proses menuju ke tingkat menuju ke Roma Kota atau Jakarta, itu ada satu proses yaitu Abang masuk ke organisasi eksternal. Ini adalah organisasi himpunan Islam. Nah, saya dengar juga Abang adalah salah satu mantan ketua himpunan Islam, Bang Papa. Nah, ketika Abang memimpin sebuah organisasi itu, ada tidak pengalaman senior yang pada saat itu menjadi ketua? Oh iya. Ya kalau bicara dalam proses itu, kalau di dalam HMI, kalau tadi bicara kaitan HMI ya, jadi memang kalau dalam HMI ya hubungan junior ini memang sudah menjadi satu hubungan yang wajib. Nah, itu juga terkandung dalam anggaran dasar rumah tangga HMI, di mana ada juga kewajiban senior untuk junior. Gitu. Jadi memang kalau bicara senior idola, semua senior HMI menjadi idola. Semua senior HMI ya menjadi idola. Waktu itu juga semua senior HMI turut membantu, turut memberikan support, dukungan dan nasihat yang penting untuk tetap berjalan sesuai dengan koridor dan rel hijau hitam. Jadi apa yang menjadi misi perjuangan, apa yang menjadi visi perjuangan, ya alhamdulillah banyak kontribusi yang diberikan oleh senior HMI untuk tetap menjaga proses langkah perjuangan itu tetap ada pada relnya. Jadi kalau bicara dari sisi idola senior, siapa paling idola? Semua senior HMI, khusus HMI. Kalau bicara di dalam HMI, tapi terlepas dari itu juga banyak sumbangsi dan support dari senior yang lain juga, semuanya di luar dari HMI juga ya, banyak sumbangsi dan support dari senior terkhusus yang ada dalam Kabupaten Papua. Banyak sekali abang, caca-caca, kakak-kakak yang juga dengan semangat idealisme, mereka menasihati dari arahan petunjuk yang baik.
ya alhamdulillah lah. Jadi kalau cari idola ya semua lah saya punya idola ini. Abang-abang senior-senior semua yang ada dalam Fakfak. Hormat diberikan. Iya, karena mengingat tadi tempat kita duduk-duduk, akhirnya kita harus berdiri sedikit untuk bagaimana Ya, ya enjoy gitu, sehingga tidak buat tegang ya Bang. Memang harus santai. Ya, siap. Orang pemuda ini harus santai. Pemuda harus santai di mana segala medan dan cuaca semua jadi. Ya, Semua harus jadi. Mau malam kah, mau siang kah, mau berdiri kah, mau duduk kah, harus semua jadi. Gitu. ya siap. Iya Bang, seperti yang kita tahu bersama bahwa Abang merupakan salah satu keterwakilan anak asli Papua yang mana dinobatkan sebagai salah satu pengurus di Pemuda Asia Afrika. Nah, Abang bisa jelaskan sedikit tentang Abang di Pemuda Asia Afrika itu, Abang masuk di bidang apa sih di Asia Afrika? Oh iya Dinda. Alhamdulillah Abang dipercaya jadi memang struktur Asia Afrika Youth Government ini strukturnya semi pemerintahan. Ya namanya juga government kan di belakang. Jadi semi pemerintahan, ada presidennya, ada menteri-menterinya, kemudian terstruktur sampai ke bawah. Ya, Abang masuk dalam wilayah menteri counter terrorism. Jadi memang wilayah counter terrorism ini memang agak ngeri-ngeri sedap juga. Jadi upaya dalam penguatan diplomasi di seluruh bangsa-bangsa di dalam Asia dan Afrika, penguatan diplomasinya dalam hal mengkanter gerakan-gerakan teroris di di dunia gitu pada umumnya gitu. Jadi memang dalam upaya mengkanter ini tentu butuh jaringan yang kuat, butuh penguatan diplomasi yang maksimal gitu. Dan hari ini ruang yang ada dalam ruang gerbong pemuda antero Asia dan Afrika. Memang salah satu contoh misalnya kayak yang hari ini terjadi dalam Republik ini ya, dalam Indonesia ini, sampai dengan detik ini pun masih terus ada ancaman-ancaman teroris di dalam terumpu negeri ini, bangsa ini, terkhusus dalam Papua. Ya. Terkhusus dalam Papua, bahwa ada ancaman-ancaman teroris dari KKB, PAUPM, yang terus mengancam stabilitas negara, mengancam keamanan negara. Nah, ini yang dari sisi adanya ruang Asia Afrika Youth Government ini pun juga peran dalam amanah diberikan di dalam gerbong Asia Afrika ini pun juga tepat saya rasa. Makanya dalam counter teroris ini upaya memberitahu kepada seluruh dunia melalui teman-teman pemuda yang ada di dalam gerbong Asia Afrika ini, dalam gerbong wilayah benua Afrika, Gambia, Ghana, Kamerun, Seychelles, kemudian Lebanon, wilayah-wilayah lain kan semua di dalam Asia juga, Malaysia dan lain-lain. Akhirnya mereka tahu juga, banyak diskusi tentang ancaman-ancaman terkhusus dalam Indonesia dari ancaman-ancaman teroris, dari berbagai jenis teroris yang ada dalam Indonesia tuh, baik itu teroris yang mengatasnamakan agama maupun teroris yang mengatasnamakan kultur, adat dan ras gitu. Terkhusus macam orang di Papua ini. Ancaman-ancaman ini yang kemudian, misalnya contoh saya dari Papua. Jika tahu Papua dan tahu situasi di dalam Papua dan tahu tentang bagaimana situasi
stabilitas negara ini dalam Indonesia yang berkaitan dengan Papua. Makanya lewat ruang itu pun juga akhirnya mereka tahu juga bahwa apa yang dinarasikan, apa yang digaungkan, apa yang ditekankan kepada dunia kaitan dengan Papua dengan Indonesia itu seperti ini dari pihak teroris ya. Dan Papua ini begini-begini, orang Papua sudah tidak mau lagi dengan Indonesia, orang Papua diintimidasi, didiskriminasi, disampingkan. Ternyata tidak seperti begitu, gitu. Akhirnya orang tahu bahwa memang ternyata tidak seperti itu, gitu. Orang Papua ini baik-baik saja, begitu. Dalam bicara pemerataan pembangunan di dalam Republik Indonesia pun, Papua pun juga mampu mendapatkan hak dan layak, hak dan sentuhan yang sama dan layak seperti saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah lain dari Sabang sampai dengan Merauke. Bahwa Papua tidak seperti yang dipikirkan, Papua tidak seperti yang hari ini dunia lihat, gitu. Papua tidak seperti apa yang dinarasikan oleh kelompok-kelompok teroris, gitu. Nah, ini yang kemudian pengertian ini, penyampaian ini melalui gerbong wadah Asia Afrika itu, teman-teman kita yang ada di seluruh negara-negara yang ada di benua Afrika, seluruh negara-negara yang ada di Asia di luar dari Indonesia, akhirnya bisa menjadi satu bahan referensi yang kuat, bisa menjadi satu bahan pengetahuan yang kuat bahwa hari ini ke wilayah Papua di dalam Republik Indonesia tidak seperti begitu, tidak seperti yang dinarasikan oleh teroris misalnya seperti itu. Jadi bidang yang dinobatkan saya di situ, kemudian yang diamanahkan saya di situ, ini sesuai dengan apa yang memang terjadi dari sisi asal daerah tadi, dari Papua, dari Pak, itu yang kemudian saya rasa tepat di bidang terkait gitu. Bidang terkait. Iya bang, ada sesuatu yang lebih menarik itu di bidang abang tentang bagaimana melakukan cut atau menjaga sehingga tidak lagi ada isu-isu yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok kriminal atau teroris untuk bagaimana menghancurkan dan memisahkan Papua dari Indonesia. Nah, strategi seperti apa sih yang telah abang di bidang abang untuk buat sehingga menjaga keutuhan itu sehingga tidak terjadi yang namanya perpisahan antara Papua dan Indonesia. Tapi Papua itu adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua. Itu kalau dari sisi luar itu kalau bicara strategi tentu jangan kita sampaikan juga tuh, jangan tong cerita semuanya. Nah, karena itu menjadi bahan kekuatan gitu tuh. Jadi ya pada prinsipnya dengan hubungan diplomasi antar pemuda di seluruh di seluruh benua Asia dan Afrika itu menjadi pegangan baik, modal kuat, jaringan kuat untuk tetap menjaga stabilitas keamanan dunia gitu. Jadi pada prinsipnya hubungan Indonesia dengan negara-negara lain yang ada di seluruh benua Asia, hubungan Indonesia dengan negara-negara lain yang ada di benua Afrika, penguatannya di situ. Jadi ini ibaratnya jaringan ini investasi mulai dari pemuda ini kan, mulai dari muda-muda itu masih muda-muda ini yang kemudian saya sebut investasi jaringan. Jadi ketika entahlah 10 tahun ke depan, 15 tahun atau 20 tahun ke depan, tidak tahu teman-teman yang ada di negara-negara lain ini menjadi apa. Apakah entah menjadi pemimpin di negara masing-masing, apakah menjadi presiden kah atau menjadi perdana menteri kah, punya negara masing-masing itu tidak ada yang tahu. Dan begitu juga kita gitu aja dengan hubungan dan perkenalan ini hari ini, ya ini yang menjadi kekuatan besar ke depan gitu. Jadi di samping itu juga orang sudah tahu tentang
cikal bakal dan kemudian kondisi sebenarnya yang terjadi di dalam Indonesia, khususnya dalam ancaman-ancaman teroris. Oh, ternyata dorang tahu dari sisi apa sebenarnya kondisinya, sehingga itu juga dalam upaya menjaga situasi itu tetap pada khususnya menjaga keutuhan NKRI lewat hal tersebut upaya mempertahankan dan menjaga stabilitas negara itu tetap terjaga nantinya, dalam baik itu mulai dari hari ini sampai dengan anak cucu ke depan, baik itu 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan gitu. Tetap kondisi ini bisa dijaga dengan baik melalui jaringan-jaringan tadi gitu. Jaringan tadi, Bang. Iya, Bang. Selanjutnya, sesuai dengan apa yang tadi Abang sampaikan bahwa pastilah ada kelompok-kelompok kriminal dan lain sebagainya. Untuk ini kan merupakan sebuah proses yang nantinya akan dipelajari oleh regenerasi penerus kita selanjutnya. Nah, ini pasti menjadi sebuah masalah yang nantinya akan menjadi pembicaraan turun-temurun. Nah, apa sih yang menjadi harapan Abang dan kemudian pesan Abang untuk generasi muda Papua, terkhususnya Fafak, sehingga bisa mencontohi gerakan dan pergerakan yang saat ini Abang telah lakukan dan saat ini bisa dinobatkan sebagai pemuda Asia Afrika? Ya, kalau pesan dan harapan ya itu sangat berharap sekali, kemudian sangat menjaga sekali di generasi hari ini maupun generasi berikutnya, baik untuk adik-adik maupun untuk anak-anak nantinya, dengan pemuda hari ini, bahwa pada prinsipnya kejar saja apa yang kita mimpikan gitu. Karena mimpi gratis. Kejar saja mimpi apapun itu mimpinya, kita kejar saja apa yang menjadi motivasi kita. Kejar saja apa yang menjadi keinginan kita. Seluruh ruang tentu akan terbuka selama kita mau berusaha gitu. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa hanya kita saja yang tidak mau berusaha. Dan negeri ini mau baik dan tidaknya, Papua ini mau baik dan tidaknya, Indonesia ini mau baik dan tidaknya, dunia ini mau baik dan tidaknya, semua tergantung dari kita sendiri. Tergantung dari apa yang kita buat hari ini, tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini, itu akan berdampak kepada generasi-generasi selanjutnya. Makanya terkhusus untuk kita pemuda, baik se-Indonesia, baik dunia Indonesia maupun Papua terkhusus di dalam Fafak, kejar dan bergerak saja apa yang baik untuk kita, apa yang baik untuk negeri ini, apa yang baik untuk bangsa ini. Dikejar saja selama itu positif, jangan cepat juga terhasut dengan hal-hal negatif, tetap hindari hal-hal negatif. Banyak belajar, banyak baca, banyak bergaul, buka relasi kenalan. Nah, dunia ini terlalu luas. Kita jangan sampai kemudian terperangkap dan terjebak dalam keadaan dan situasi yang seharusnya kita tidak seperti itu. Nikmati segala proses yang ada, baik itu terbentuk dalam situasi yang ekstrim kah, yang baik kah, nikmati saja, nikmati semuanya. Insya Allah, puji Tuhan, yakinkan pada diri bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan,
apa yang kita kerjakan, hasil itu tidak pernah mengkhianati itu. Hasil tidak pernah mengkhianati itu. Jadi apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai ke depan. Apa yang kita siapkan hari ini akan siapkan hal yang baik hari ini akan baik juga ke depan. Apa yang kita lakukan yang buruk, yang negatif, tetap ke depannya juga hasilnya seperti itu. Makanya jangan sampai kita salah dalam pergaulan, salah dalam berproses, yang nantinya menjadi dampak yang buruk untuk kita sendiri dan terkhusus untuk punya generasi selanjutnya ini. Apalagi dalam FOFAK, Nemeh Mane, Red Mane harus punya mimpi yang besar, punya cita-cita yang tinggi, cita-cita naik tembus sampai di lewat langit ini kasih naik dia. Jadi cita-cita harus tinggi, mimpi itu harus besar, cita harus tinggi. Dia naik tembus langit, ketika jatuh itu dia tembus turun langsung di tanah, akan sendak di beberapa bintang yang ada. Itu yang kemudian tidak ada yang tidak bisa. Semua bisa tong buat, semua bisa orang lakukan, tergantung niat yang kuat, ikhtiar yang besar, dengan jiwa yang tangguh, mental yang kuat. Insya Allah puji Tuhan semua bisa lakukan apapun yang Tuhan bisa, yang Tuhan mau dan yang Tuhan inginkan. Mungkin seperti itu lah Dinda. Ya, Dinda sementara masih kuliah. Siap Bang, masih kuliah. Masih kuliah di mana di mana? Alhamdulillah kuliahnya di Setia Asia sama dengan Setia juga ya, Setia pasti ini junior setia ini, mantap. Siap. Oke. Sementara ini juga proses organisasi internal eksternal. Iya Bang, alhamdulillah ada ikuti organisasi sama seperti Bang juga, organisasi internal dan eksternal kampus. Oke. Kemudian intinya ya jejak abang orang itu sudah yang kita ikuti itu. Bagaimana? Seperti apa yang abang bilang bahwa mimpi itu harus setinggi langit. Ketika kita menjatuhkan ada di bintang-bintang yang ada. Benar. Harus bermimpi. Makanya dengan mimpi itu yang kemudian lahir motivasi. Yang motivasi yang kemudian orang tinggal bergerak kejar. Yang penting jangan sampai salah melangkah gitu. Tetap saja bergerak ikuti punya arus. Ya, alhamdulillah insya Allah ya. Siap. Harapan abang juga mudah-mudahan orang pemuda FOFAK harus tetap kompak, harus tetap kuat. Nah, harapan negeri ini tergantung hari ini, saudara teman-teman, Nemeh Mane, Red Mane, Nen, Nan, saudara ya semuanya. Negeri ini terlalu tua. Gitu. Negeri ini sudah sangat cukup tua, sudah sangat hidup cukup lama, sudah mengenal peradaban jauh begitu lama, ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu FOFAK ini sudah tahu peradaban gitu. Makanya FOFAK ini kota paling tertua, dari catatan pemerintahannya umurnya sudah 123, tapi kan tidak tahu di luar dari itu kenal peradaban ini terlalu lama gitu. Dan itu dibuktikan dengan adat budaya yang Tom punya. Itu Tom bisa rasionalkan itu bahwa FOFAK ini negeri tua, negeri yang sudah kenal peradaban ini ribuan tahun yang lalu. Makanya orang anak-anak FOFAK, pemuda-pemuda FOFAK, nasib negeri ini ke depan, baik dan buruknya semua kembali ke orang sendiri. Semua akan kembali ke orang sendiri, orang yang bisa majukan negeri ini, orang yang bisa hancurkan juga negeri ini gitu. Jadi jangan sampai negeri ini rusak, jangan sampai negeri ini hancur di generasi orang gitu. Tong harus tetap jaga, tong dengan generasi hari ini tong bertanggung jawab beban moral itu untuk orang semua hari ini ya. Untuk kebaikan dan keberlangsungan hidup sosial budaya, hidup satu tungku tiga batu, dapat dinikmati juga, dapat dirasakan juga
oleh generasi selanjutnya, anak, cucu, cece, sampai diturun di bawah. Mungkin seperti itu, Adinda. Baik, terima kasih Bang sudah Jo. sempatkan waktu untuk sama-sama dengan kita Embaran Media untuk melakukan podcast Ruang Publik ya Bang. Siap, siap. Oh iya, sukses juga untuk Embaran. Ya. Embaran Media harus menjadi wadah penampung aspirasi, wadah memberi spirit khusus untuk terkhusus pemuda di dalam negeri ini, paham ini, negeri Fokfak. Dapat menyerap seluruh aspirasi, dapat memberikan inspirasi juga untuk seluruh pemuda bahwa tong juga bisa, tong juga bisa, tong tidak ketinggalan, tong juga bisa satu langkah ke depan ya, dari tong punya saudara-saudara semua yang ada dalam republik ini. Ya. Baik, mantap Embaran. Demikian podcast Ruang Publik Embaran Media sore hari ini. Di mana saja Sobat Embaran Media berada, saksikan terus podcast Ruang Publik Embaran Media. Medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara.